Halo semuanya, kembali kita update terkait dengan viralnya pengantin baru di Bogor, Fahmi dan juga Anggi. Yang semakin kita bahas, semakin kita mengetahui bahwa ternyata Anggi ini adalah tipe perempuan yang sangat menyedihkan, di mana dia lebih memilih mantan pacarnya yang diklaimnya tidak mau menikahinya karena sudah pacaran 4 tahun, dibandingkan dengan Fahmi yang sudah berjuang susah payah mengumpulkan biaya untuk pernikahannya, tetapi baru sehari menikah dengan seperti kalian tahu ceritanya, dia malah meninggalkan dengan berbagai macam hal, alasan yang sangat ngebuat kita miris banget. Nah, ada wawancara terbaru dari Fahmi di sini menceritakan bahwa ternyata memang si Anggi itu dugaan sangat kuat, dia memang sudah merencanakan ini semua. Kenapa bisa dikatakan merencanakan? Anggi ternyata pada saat dia kabur dari Fahmi di rumah kediamannya saat itu, dia itu juga membawa surat cincin. Surat kalau emas itu kan pada saat kita mau jual agar harganya tidak jatuh, harus juga dengan surat-suratnya, berapa harganya dan sebagainya. Ternyata cincin tersebut yang dibawa oleh Anggi pada saat dia kabur itu adalah dua cincin yang merupakan pemberian dari Fahmi. Pada saat Fahmi bercerita di wawancara ini, dia langsung suaranya bergetar menangis. Dari sini aku bisa melihat bahwa Fahmi itu nggak mempedulikan masalah uang ya, masalah 20 juta, masalah persiapan yang sudah disiapkan untuk mengundang sekitar 1.000 tamu undangan tanggal 15 Juli ini. Bukan uang yang selalu dikatakan oleh Fahmi, walaupun dia bukan berasal dari keluarga kaya raya, yang boleh dikatakan dia termasuk cukup dalam golongan menengah ke bawah, mohon maaf untuk ekonominya. Dia mengatakan pekerjaan dia adalah serabutan, kadang jadi satpam, kadang jadi kuli, kadang jadi cleaning service, pokoknya semua itu dilakukan. Bahkan dengan uang 20 juta yang bagi sebagian orang itu adalah uang kecil, tapi bagi dia mengumpulkan kurang lebih adalah 3 tahun. Ya kalian juga tahu lah ya, tidak bermaksud merendahkan profesi sebagai satpam ataupun juga cleaning service mungkin di Jakarta itu sudah, karena kan si Fahmi ini kerja juga di Jakarta. Dia mengumpulkan uang tersebut mungkin sudah UMR 4 jutaan di Jakarta. Tapi kan kalian tahu status kerjanya Fahmi itu adalah kayak kontrak, dan biasanya kan ada pihak ketiga atau outsourcing yang setiap bulan memotong penghasilan dari Fahmi sendiri. Anggap aja 4 jutaan dipotong outsourcing, mungkin tinggal 3 juta untuk biaya hidup, makan, dan sebagainya. Jadi sangat wajar pada saat Fahmi menceritakan uang 20 juta yang diberikan darinya untuk keluarga si Anggi ini, itu adalah hasil tabungan selama 3 tahun salah satunya. Kemudian bagaimana dong dengan uang yang untuk persiapan pernikahan yang rencananya adalah di tanggal 15 Juli 2023 ini? Ya itu kemungkinan besar adalah bantuan dari keluarganya Fahmi juga ada di sana. Tetapi sekali lagi Fahmi tidak pernah membahas mengenai uang tersebut. Dia menangis, suaranya itu bergetar, itu berkali-kali pada saat melihat atau menceritakan tentang ketidaksetiaannya dari seorang Anggi. Nah, misalnya begini, Fahmi bilang bahwa pada saat keluarga Fahmi itu datang menemui dan juga mengecek pada saat masa pencarian Anggi saat itu, akhirnya keluarga Fahmi mengatakan bahwa cincin pernikahannya itu dikasih ke pacarnya Anggi yang bernama Adriaman Lase, dan dia juga bawa surat cincin tersebut. Dan si Fahmi hancur hatinya berkeping-keping. Emaknya si Fahmi juga cerita bahwa selama hari pertama sampai semingguan mencari istrinya di mana keberadaannya, Fahmi ini benar-benar sangat depresi, teman-teman. Ibunya cerita bahwa dia beberapa kali pingsan, dia teriak-teriak, histeris, bahkan juga katanya kalau mau dibawa ke toilet juga itu nggak bisa sendirian karena begitu shakingnya dan begitu sangat terpukulnya, karena dia mikirnya adalah si Anggi ini diculik, takutnya dia apa-apain. Nah, si Anggi orangnya lagi heboh banget. Si Fahmi keluarganya lagi drama-drama histeris, ketakutan, termasuk juga dari orang tuanya Anggi. Tapi si Anggi malah santai-santai baik itu sama pacarnya Adriaman Lase. Nah, kan beberapa hari terakhir ini ada beberapa kesimpang siuran mengenai kronologi yang sebenarnya itu seperti apa sih di tanggal 7 Juli 2023. Karena tanggal tersebut adalah momen di mana si Fahmi ketemu sama Adriaman Lase, kekasihnya dari Anggi, dan juga orang tuanya Anggi. Dan saat itu juga Fahmi menceraikan dengan mengucapkan talak di kepolisian setempat. Jadi ceritanya adalah
Di tanggal 7 Juli 2023, lokasinya Anggi tidak berada di Jakarta dan juga di Bogor atau Bandung saat itu. Tetapi Anggi sedang berada di Medan. Kenapa di Medan? Karena memang Adriaman Lase ini aslinya dari Medan. Dia bekerja di Jakarta di sebuah perusahaan ekspedisi dan rencananya memang si Anggi itu sedang menunggu kedatangan Adriaman. Tetapi karena ada laporan dari warga di Jakarta, temannya Anggi atau temannya siapapun, karena kan keluarga Anggi ataupun juga keluarga dari Fahmi beberapa kali ke Jakarta untuk mencari di manakah keberadaan Anggi, termasuk juga Fahmi. Itu ada yang nelpon, teman-teman, ada yang melaporkan bahwa ini saya ngelihat ada Anggi sama Adriaman Lase nih. Nah, dari laporan tersebutlah akhirnya kepolisian itu mendatangilah si Adriaman di Jakarta dan dibawalah ke kepolisian di Bogor. Kemudian di situ si Adriaman itu dipaksa dan juga ditekan. Dan akhirnya dia mengaku bahwa benar Anggi itu lari ke tempat saya. Padahal si Adriaman ini sudah 2 atau 3 kali. Bagian pertama itu Adriaman ditemui langsung oleh keluarganya Anggi yang mencari, termasuk juga keluarganya Fahmi. Kemudian beberapa hari kemudian Fahmi datang sendiri ke Jakarta dan ketemu dengan Adriaman, dan Adriaman mengatakan, oh saya nggak tahu di mana Anggi. Itu kan bohong yang luar biasa. Jadi Anggi nunggu di Medan karena pacarnya orang Medan, tapi tanggal 7 Juli 2023 itu memang dia dijemput ke Polsek dan ditekan agar ngaku, dan akhirnya Anggi ini dipaksa, dijebak ya dalam tanda kutip, untuk datang ke Bogor. Jadi dia ada direct flight dari Medan ke Bandung, kemudian di tanggal 8 Juli 2023 si Anggi sampailah di Bandung, kemudian langsung ke Bogor, ke tempat orang tuanya. Itu artinya apa? Kalau seandainya tidak ada campur tangan dari kepolisian, tidak ada yang melaporkan, ada yang melihat si Anggi dan juga Adriaman Lase, mungkin sampai sekarang keluarganya Anggi dan juga Fahmi itu masih stres. Wah, kemana nih istriku? Jangan-jangan diculik, jangan-jangan diculik setan, diculik jin, atau kena apa-apa yang mistis. Kan kita lihat beberapa hari setelah hilangnya kan juga dihubungkan dengan mistis. Dia ini kayaknya diculik jin, dia ini kena guna-guna, dipelet dan sebagainya. Menurut aku itu adalah salah satu cara untuk melindungi orang yang disayangi, adalah hal yang wajar agar tidak mendapatkan hal-hal yang negatif. Denial lah ya, proses penerimaan sebuah kenyataan memang diawali dengan denial atau penolakan dengan cara hal-hal mistis tadi, dan ternyata kan tidak seperti itu. Lantas kenapa nih sampai saat ini di wawancara terbaru Anggi itu tidak menunjukkan batang hidungnya ke keluarga dari Fahmi dan juga Fahminya? Yang bertemu itu hanya orang tuanya si Anggi aja, meminta maaf, ya basa-basi lah ya, karena orang tuanya juga nggak salah kan, kasihan kan si orang tuanya Anggi juga. Tapi si Anggi tidak ada itikat baik menemui keluarganya Fahmi ataupun juga Fahmi sendiri. Walaupun Fahmi mengatakan saya juga nggak mau ketemu dia, tapi tetap sih cepat atau lambat harusnya kalau Anggi punya itikat baik ya harus menemui Fahmi dan juga keluarganya. Kan yang disakiti kalau udah sampai level ini nih bukan cuman Fahmi individu aja, emaknya Fahmi, bapaknya Fahmi, kakaknya, bahkan mungkin juga netizen yang sebel banget melihat kelakuan dari si Anggi tersebut. Materi dan juga rasa kecemburuan yang ditimbulkan untuk memancing Adriaman Lase menikahi Anggi adalah beberapa motif yang diduga menjadi alasan si Anggi tega melakukan seperti ini. Tetapi Anggi juga kayaknya ini ya, menurut aku kebangetan ya teman-teman. Kalau dia mau memanfaatkan seseorang, mungkin mau dimatrein, dicariin duitnya buat manas-manasin, ya jangan yang kayak Fahmi lah. Fahmi itu kan bukan keluarga yang berada, pekerjaan juga seala kadarnya. Dia juga telah memberikan banyak hal, perhatian, materi, dan semuanya sebisa dia. Walaupun mungkin bagi Anggi, ya elah 20 juta tuh uang kecil kali. Aku juga, kan banyak komentar tuh, aku lihat juga, cuma 20 juta doang. Yes, betul. Bagi sebagian orang di Indonesia, 20 juta itu adalah uang kecil. Tapi bagi seorang Fahmi, kalian bisa bayangkan profesi yang aku sebutkan tadi ya, kategorinya adalah buruh teman-teman, cleaning service, bahkan dia tidak bekerja juga sepanjang tahun, ada beberapa bulan dia juga harus off. Itu kan paling per bulan bisa nabung hanya 1 juta atau mungkin ratusan ribu dengan hemat, nahan. Kalian tahulah biaya hidup di Jakarta itu mahal banget, tempat tinggal dan sebagainya. Itu tega banget. Harusnya Anggi carilah pria
yang mungkin mapan atau yang kaya raya atau mungkin bahkan om-om gitu kan ya. Jadi biar lebih kaya gitu. Kasihan si Fahmi yang harus menerima risiko dari semua ini. Nah, terus mengenai kayak malam pertama, si Fahmi juga tidak pernah dia pada saat ngomongin malam pertama dia cuma ketawa-tawa doang. Pada saat dia berbicara mengenai pengkhianatan kayak dia ditinggal kabur, dia ketemu sama pacarnya, terus juga si Anggi membawa cincin, itu yang topik-topik ngebuat Fahmi itu mau meneteskan air mata. Tetapi pada saat ngomongin masalah malam pertama bahwa dia mengatakan dengan tegas, memang di hari itu setelah ijab kabul, malamnya kami tidak tidur bersama, jadi ada temannya yang memang datang dan menginap di sana dan Anggi beserta temannya tidur di rumah orang tuanya Anggi. Kemudian pagi-pagi juga kita cuman ketemuan, makan bareng, sarapan, siangnya pun juga sama. Nah, rencananya katanya sih di malam itu pada saat setelah beberapa jam Anggi mesen COD itu harusnya adalah malam pertama mereka, tetapi malah justru si Anggi itu kabur. Ya, ada yang tanya kan sebenarnya COD-nya itu apakah itu jangan-jangan si Adriaman Lase? Pengakuannya menurut Fahmi bukan. Jadi Adriaman Lase itu tetap menunggu di Jakarta dan Anggi itu adalah yang datang langsung ke mesnya Adriaman Lase di Jakarta karena dia bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi. Adriaman dengan tegas mengatakan bahwa sebenarnya kan ada ngomong nih ya face to face, katanya si Fahmi itu sebenarnya pada saat ketemu di Polsek pengen menghajar gitu ya, wajar lah emosional, tapi dia bisa mengontrol itu, which is adalah hal yang baik banget dan sangat aku apresiasi. Tetapi yang dikatakan dari Adriaman Lase itu dia hanya bisa nunduk. Ini kan dia lebih tinggi daripada Adriaman ya, katanya juga dia lebih ganteng katanya. Si Adriaman Lase itu cuma nunduk doang, rambutnya gondrong, kemudian dia hanya mengatakan, saya mohon maaf, saya juga tidak tahu kenapa Anggi seperti itu. Dia yang memaksa saya, dia yang kayaknya Anggi itu adalah the most important part pada saat pelariannya. Ini tipikal kayak laki-laki juga yang menurut aku tidak mau gentleman gitu. Kenapa aku bilang tidak gentleman? Kalau seandainya memang, ini kan mereka tuh hilangnya 13 hari loh si Anggi itu. Kalau memang seandainya memang si Adriaman Lase, saya tuh nggak maksa dia, saya tuh sebenarnya pengen dia balik lagi ke suaminya gitu. Ya harusnya kan nelpon, harusnya dikabarin, atau at least ada 2 atau 3 kali Adriaman ditemui dari keluarganya si Anggi, ataupun juga sampai Fahminya sendiri. Si Adriaman kan tetap bohong, katanya saya nggak tahu. Jadi ini adalah tipikal menurut aku adalah pria yang sangat sayang ya buat Anggi, kenapa membuang membuang si Fahmi hanya untuk pria seperti Adriaman Lase, karena pada saat dia merasa tertekan di kepolisian, dia justru menyalahkan Anggi. Saya nggak tahu apa-apa, Angginya yang maksa, bohong banget, nggak tahu apa-apa. 2 atau 3 kali loh dia ditemui orang-orang yang mencari Anggi dan dia berbohong. Itu kan sangat susah untuk dipercaya. Jadi jangan pernah hanya percaya dari keterangan kata-kata aja, dari keterangan lidah. Kita harus lihat actionnya, perbuatan nyatanya. Dan apakah Anggi saat ini sedang berbadan 2 atau tidak? Ya biarlah waktu yang membuktikan nanti. Karena kalaupun seandainya benar isu di luar sana Anggi berbadan 2, ya kalau seandainya bahwa Fahmi tidak pernah berhubungan badan ataupun nanti bisa dibuktikan dengan DNA, itu adalah urusan yang berbeda. Karena kalau memang secara legal, ya memang di atas pernikahannya ada yang legal adalah si Fahmi dan juga Anggi. Tapi kan ini tidak sekedar cuma data-data kuantitatif, tapi ada data kualitatifnya nih. Ada alasannya, ada cerita-cerita. Kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah Anggi ini juga nggak berani nemuin Fahmi dan juga keluarganya karena mungkin dia ada mengalami sesuatu hal, atau mungkin badannya naik gitu ya, gemuk gitu. Itu juga tidak tahu ya, tapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Dan buat Fahmi, sekarang aku lihat dia sudah diundang di banyak podcast dan juga TV. Mudah-mudahan dari sini dia akan mendapatkan pelajaran yang pasti sangat baik sekali. Terlepas dari itu adalah mudah-mudahan dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Karena sampai sekarang kan Fahmi tidak bekerja. Karena dia bekerja sistemnya kontrak. Dan itu pun ya kalian tahu lah ceritanya kalau sistem kontrak di Indonesia 6 bulan kerja, putus, harus ngelamar lagi. Ya, itu adalah hal yang sangat menyedihkan untuk sistem outsourcing di Indonesia. Mudah-mudahan ya ada kesempatan yang terbuka dari ini semua. Dan terima kasih sudah menonton. Terakhir, jangan lupa tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook page Kuliah Jasa Asmara. Sampai jumpa.